Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Solen 2 episode 107. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, dalam misi penyelamatan penuh resiko, Huo Yuhao dan Nan Qiuqiu berhasil membebaskan Nan Sui Sui dari penjara bawah tanah milik musuh lamanya, sang penguasa roh jahat. Setelah meminum penawar racun, Sui Sui perlahan pulih dan mereka bertiga mencoba melarikan diri. Namun, jebakan telah menanti di hotel tempat persembunyian mereka. Serangan mendadak memaksa mereka kabur ke langit, di mana dua penatua gereja Roh Kudus dan pasukan elit menanti. Dalam situasi kritis itu, Yu Hao melepaskan jurus legendaris telapak Haodong yang menyucikan jiwa Wu Yun, mengubah kematian menjadi kedamaian yang menyentuh semua pihak, termasuk Wu Yu, sang adik. Tekanan terus meningkat ketika penatua ketiga meluncurkan serangan besar dan Wu Yu mengancam menjadikan Yu Hao sebagai boneka penyiksa. Dalam keputusasaan, Yu Hao memilih melawan dengan seluruh jiwanya, memanggil kekuatan terakhirnya dalam cahaya keemasan. Namun, saat harapan hampir padam, cahaya lain muncul dari timur. Lebih terang dan menggema dengan raungan naga. Cahaya misterius itu mengguncang langit dan menghentikan musuh dalam keheningan, menghadirkan harapan baru bagi semua yang melihatnya. Wang Qiu'er muncul dengan menembus kabut hitam penatua keempat, mengejutkan musuh dan membangkitkan emosi dalam diri Yu Hao. Ketika mata takdir mereka terbuka bersamaan, dunia seolah berhenti dan kekuatan spiritual mereka membanjiri langit. Fusi jiwa yang sempurna melahirkan kekuatan baru bernama kekuatan Hao-Qiu, membuat mereka seakan tak terkalahkan. Dengan ikatan batin yang mendalam, mereka menghindari serangan-serangan mematikan dan bertarung bukan hanya demi kemenangan, tapi juga demi satu sama lain. Serangan penatua keempat dengan badai pedang besar berhasil ditahan oleh gabungan kekuatan naga dan es dari Qiu'er dan Yu Hao. Dengan 7 cincin jiwa, Wang Qiu'er menunjukkan kekuatan luar biasa sebagai seorang sage jiwa. Sementara itu, Nan Sui Sui dan putrinya hanya bisa menyaksikan dari balik kurungan. Mereka menyadari bahwa dua anak muda itu kini menjadi simbol harapan besar terakhir. Di usia yang masih muda, keberanian dan kekuatan mereka tak hanya menandingi para tetua, tapi juga menjadi penentu arah medan perang yang penuh ketidakpastian. Di episode selanjutnya, Huo Yuhao dan Wang Qiu'er menghadapi tekanan luar biasa dari penatua keempat, seorang doulo dengan 9 cincin jiwa. Mereka tahu, jika terus memaksa diri, akhir yang tragis tinggal menunggu waktu. Dalam keheningan, Yu Hao menyusun rencana pengorbanan. Ia akan mengalihkan perhatian musuh, sementara Qiu'er melarikan diri dan menyusun strategi penyelamatan di akademi. Awalnya ragu, Wang Qiu'er akhirnya menyetujui rencana itu. Namun saat Huo Yuhao menariknya ke belakang dan menempatkannya di posisi aman, ia justru memeluk pinggang Yu Hao erat-erat. Dalam keheningan dan tekanan pertempuran, momen itu terasa sangat lambat dan dalam. Meski kehadiran Qiu'er menyentuh hatinya, Yu Hao tahu bahwa hatinya masih tertambat pada Wang Dong'er. Dengan tekad bulat, Huo Yuhao memutuskan untuk mengakhiri semua keraguannya. Ia menyerahkan seluruh takdirnya kepada Dong'er dan mempersiapkan langkah terakhir. Dalam hati, ia berpamitan pada guru dan roh pendampingnya, Electrolux, cacing es impian langit, permaisuri salju, dan permaisuri es. Mereka semua tidak bisa mewarisi kekuatannya, maka Yu Hao memilih menyerahkannya kepada Qiu'er yang memiliki darah dewa naga murni. Kekuatan spiritual Yu Hao meningkat drastis. Dalam lautan spiritualnya, roh-roh pendampingnya panik, mencoba menghentikannya, namun sia-sia. Huo Yu Hao telah membakar lautan spiritualnya sendiri. Tindakan bunuh diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, membentuk proyeksi dirinya yang duduk bersila, dikelilingi api emas yang berkobar hebat. Fenomena ini membuat semua musuhnya terdiam. Para insinyur jiwa dari Legiun Tiran Bermata Iblis tak lagi menggerakkan alat mereka. Bahkan penatua ketiga dan keempat, serta Wu Yu, tercengang melihat Yu Hao membakar kekuatan rohaninya sendiri. Tindakan yang sangat beresiko dan bisa berujung pada kematian mutlak. Namun tekad Yu Hao sudah bulat.
Ia tahu resikonya, tapi tetap maju. Di tengah kobaran api spiritual, proyeksi Wang Dong'er muncul dan menyatu dengannya. Meski Wang Chu'er hanya bisa berdiri dan menatapnya dengan kesedihan, Yu Hao tak tergoyahkan. Ia melancarkan teknik luar biasa, tinju kenangan, sebuah serangan yang mengguncang emosi siapapun yang terkena. Serangan itu tak hanya menghancurkan pertahanan musuh, tapi juga meruntuhkan semangat juang mereka. Penatua keempat kehilangan salah satu jiwa netherworld-nya. Para insinyur jiwa menangis, dan bahkan penatua ketiga terhenti, larut dalam bayangan cinta lamanya. Wu Yu yang paling terpengaruh menjadi lumpuh secara emosional dan tak bisa melawan. Lalu, Yu Hao menggunakan kekuatan terakhirnya. Ia mengangkat tangan, memanggil pedang kerinduan. Serangan pedang yang berasal dari cinta terdalam dan kenangan paling menyakitkan. Sasaran pedang itu hanya satu, Wu Yu. Pedang itu melesat seperti kilat suci, menembus pertahanan dan semangat balas dendam Wu Yu. Dalam sekejap, tubuh Wu Yu lenyap menjadi debu tanpa perlawanan. Di tempat lain, Ma Xiaotao merasakan gelombang kekuatan spiritual besar yang datang dari arah kota matahari terbit. Firasat buruk membuatnya bergegas kembali. Ia sadar, Huo Yu Hao mungkin masih berada di sana dan kini sedang berada dalam bahaya besar. Ia terbang secepat mungkin, berharap belum terlambat. Huo Yu Hao telah mempertaruhkan segalanya, jiwa, kekuatan dan masa depan, demi melindungi orang-orang yang ia cintai. Ia memilih jalan pengorbanan yang tak semua orang berani tempuh. Dan dari kobaran api yang ia nyalakan sendiri, lahirlah kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Huo Yu Hao telah menyelesaikan masa kultivasi tertutup. Kini memiliki kekuatan luar biasa yang menyatukan kekuatan spiritual dan emosinya. Ia mengembangkan 3 keterampilan utama yang bisa mengguncang bahkan musuh terkuat sekalipun. Dengan kekuatan spiritualnya yang melampaui kekuatan jiwa, Huo Yu Hao menciptakan lambang hati emas yang memancarkan cahaya luar biasa. Saat cahaya itu membelah langit dan menghancurkan formasi alat jiwa musuh, sebuah bayangan wajah Wang Dong'er muncul di angkasa, membawa kenangan mendalam. Momen itu menjadi ungkapan cinta abadi Yu Hao, disaksikan oleh semua yang ada di medan pertempuran. Ketika dua hati menyatu, cahaya dan energi spiritual menyelimuti langit, memaksa para penatua musuh mundur. Huo Yu Hao dan Wang Chu'er menghilang bersama Nan Sui Sui dan Nan Qiu Qiu dalam cahaya tersebut, meninggalkan musuh dalam kebingungan dan ketakutan. Para penatua menyadari bahwa mereka baru saja menghadapi kekuatan yang jauh melampaui mereka. Mereka telah mengalahkan musuh dengan kekuatan gabungan cinta, tekad dan spiritualitas tinggi. Dalam pelarian mereka, suasana menjadi lembut. Chu'er bertanya, apakah ia hanya pelipur lara bagi Yu Hao? Namun, Yu Hao dengan jujur mengakui bahwa ia mencintai keduanya, Wang Dong'er dan Wang Chu'er. Dalam pelukan hangat, mereka menghapus semua luka masa lalu. Chu'er, yang selama ini menyembunyikan perasaannya di balik sikap tegas, mengaku bahwa ia dulu membenci Yu Hao, tapi kini ia jatuh cinta padanya. Cinta mereka akhirnya tersambung. Mereka menyatu secara emosional dan spiritual. Namun di balik momen romantis itu, sebuah kebenaran besar terungkap. Huo Yu Hao melihat penglihatan aneh tentang hutan besar dan sosok emas kecil yang ternyata adalah singa emas bermata 3, makhluk legendaris penjaga hutan bintang besar Dou. Sosok ini adalah sumber kekuatan mata takdir milik Yu Hao. Yang mengejutkan, Wang Chu'er adalah manifestasi manusia dari singa emas bermata 3. Ia meninggalkan dunia binatang untuk memahami kehidupan manusia dan menciptakan identitas sebagai Chu'er. Nama Wang Chu'er sendiri sengaja mirip dengan Wang Dong'er untuk menjaga ikatan batin dengan Yu Hao. Walau ia sendiri masih terjebak dalam konflik batin antara cinta dan identitas aslinya. Meski berusaha menjadi lebih berarti di hati Yu Hao dibanding Wang Dong'er, Chu'er kerap dihantui kecemburuan dan kebingungan. Ia merasa seperti ngengat yang terus terbang menuju api, meski tahu api itu bisa membakarnya. Namun, ia tetap bertahan di sisi Yu Hao karena cintanya begitu dalam dan tak bisa diabaikan. Akhirnya, Yu Hao menyadari bahwa Chu'er bukan hanya seseorang yang mencintainya, tetapi juga bagian dari takdir yang telah menyertai sejak awal. Pertempuran mereka bukan kebetulan, tapi bagian dari skenario besar yang melibatkan dua dunia, manusia dan makhluk jiwa. Dalam keterikatan jiwa, cinta dan pengorbanan, mereka menemukan kekuatan sejati yang melampaui batas makhluk hidup biasa.
Kisah mereka adalah kisah tentang penyatuan dua jiwa yang berbeda dunia, namun ditakdirkan untuk bersama. Dengan cinta, keberanian, dan pengakuan yang tulus, membawa serta kenangan Wang Dong-er dan tekad untuk menulis bab baru dalam sejarah dunia roh. Wang Chuer mengungkapkan sebuah pengakuan yang mendalam tentang cinta dan pengorbanannya. Ia menyadari bahwa cinta Dong-er kepada Yu Hao jauh lebih murni dan dalam dibandingkan dengan cintanya sendiri yang pernah diragukan dan tercampur egoisme. Dong-er tanpa ragu sedikit pun rela mengorbankan nyawanya demi Huo Yu Hao, sebuah pengorbanan yang tidak pernah bisa disaingi oleh cinta Chuer. Kesadaran itu membuat Chuer merasa dirinya selalu menjadi orang luar di antara mereka. Sehingga ia memilih pergi dan kembali ke hutan bintang besar Dou, berjanji pada dirinya sendiri untuk melupakan masa lalu dan tidak pernah melihat Huo Yu Hao lagi. Namun, cinta Chuer tak semudah itu dilupakan. Ketika dia merasa Huo Yu Hao dalam bahaya dan Dong-er tidak lagi di sisinya, Chuer memutuskan untuk datang dan tidak membiarkan dirinya kalah kali ini. Melalui kesadaran Chuer yang terhubung ke dalam pikiran Huo Yu Hao, kata-katanya mengguncang jiwa dan pikiran Huo Yu Hao yang mulai melemah. Meskipun tubuhnya melemah, Chuer tetap memegang kepala Huo Yu Hao dengan erat, menandakan ikatan yang tak terputus. Chuer mengekspresikan kebahagiaannya bisa berbagi keabadian bersama Huo Yu Hao. Berterima kasih karena akhirnya mendapatkan ruang di hatinya, meski hanya sepotong kecil. Dalam momen magis itu, tubuh Chuer mulai memancarkan cahaya keemasan yang berdenyut, mengunci Nan Ciu dan Nan Sui dalam keadaan terpaku. Cahaya itu berubah menyerupai api dan perlahan tubuh Chuer berubah menjadi bola cahaya yang meleleh lembut ke dalam tubuh Huo Yu Hao. Meski Huo Yu Hao berusaha menolak, dia tak mampu menahan proses penggabungan itu yang berlangsung seperti ritual ilahi. Cahaya emas mengalir ke seluruh tubuhnya, menutupi dan menyatu menjadi satu, memadamkan api spiritual yang berkobar dalam dirinya. Wang Chuer yang kini menjadi bagian dari Huo Yu Hao perlahan menjadi transparan, meninggalkan hanya bentuk bayangan yang tersisa. Di latar belakang muncul proyeksi tiga makhluk kuat, cacing es impian langit, permaisuri es, dan permaisuri salju, yang menyaksikan perubahan ini dengan penuh hormat dan terkejut. Meskipun mereka memiliki kekuatan dan usia kultivasi yang jauh lebih tinggi, mereka mengakui bahwa tindakan pengorbanan Chuer untuk Huo Yu Hao adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan, dan mereka berlutut untuk menghormatinya. Wang Chuer bukan hanya bentuk manusia biasa, melainkan manifestasi dari singa emas bermata tiga, kaisar binatang dan binatang dewa takdir. Dalam dunia mereka, jiwa binatang biasanya menjadi cincin jiwa setelah kematian yang dapat diserap oleh manusia yang menguasai kekuatan spiritual. Namun dengan pengorbanan Chuer yang benar-benar menghilang dan menyatu ke dalam jiwa Huo Yu Hao, mereka mengalami fusi sempurna yang menandai akhir dari keberadaan Chuer sebagai entitas terpisah. Pengorbanan ini adalah tindakan tertinggi, bukan hanya untuk menyelamatkan Huo Yu Hao dari kematian, tetapi juga sebagai deklarasi kekuatan dan cinta Chuer yang tak terbantahkan. Setelah proses ini, mereka benar-benar menjadi satu. Ini adalah takdir yang telah menuntun mereka sejak pertama kali dahi mereka menyentuh dan Huo Yu Hao menerima mata takdir. Kekuatan spiritual Huo Yu Hao meningkat drastis. Lautan spiritualnya kembali membara dan menyublim dengan warna emas yang mempesona, menandakan bahwa dia kini berada di tingkat kekuatan yang luar biasa. Cincin jiwa aneh yang ketiga dengan warna emas kemerahan yang misterius muncul, menjadikan Huo Yu Hao tampak seperti makhluk dari dunia lain, jauh melampaui guru jiwa biasa di benua Doulou. Saat upacara ini mencapai puncaknya, langit dan bumi di sekitar mereka berubah menjadi hitam putih, bergemuruh dengan guntur dan kilat yang menghancurkan, seolah dunia akan pecah berkeping-keping. Di cakrawala, secercah cahaya merah darah muncul, membawa tekanan luar biasa yang membuat semua binatang buas di benua Doulou terdiam dan menatap ke langit. Hujan deras turun dengan guntur menggelegar, namun langit tetap cerah tanpa awan gelap. Hanya dihiasi warna merah darah yang menandai perubahan besar yang baru saja terjadi. Semua saksi dari dunia ini merasakan bahwa sesuatu yang luar biasa dan berbahaya telah terlahir, sebuah pengorbanan yang mengikat dua jiwa dan mengubah takdir mereka selamanya. Di langit di atas wilayah inti hutan bintang besar Dou, bayang-bayang penuh aura kuat satu demi satu naik dan bergegas melewati rimbunnya pohon. Berbagai bentuk dan ukuran, setiap bayangan itu memancarkan kekuatan menakutkan yang tak tertandingi. Semakin dekat mereka ke pusat hutan yang sakral itu, aura mereka semakin mengerikan. Karena di tempat tersebut berkumpul dan bertengger jiwa-jiwa makhluk paling kuat di benua Doulou.
Di antara mereka, seorang pria berjubah hitam panjang melayang diam-diam, menguasai langit dengan aura yang kuat melampaui semua yang lain. Rambut hitamnya panjang hingga mencapai pergelangan kaki. Dihiasi dua kunci rambut emas yang mencolok. Tatapannya serius dan tegas, memandang ke arah langit berwarna darah di hadapannya. Tiba-tiba, ia mengangkat tangan kanannya dan meraih sesuatu di udara. Aura mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya seolah ia merobek-robek langit itu sendiri. Seluruh hutan bergemuruh dan muncul sebuah luka hitam sepanjang 100 meter yang menganga di langit. Lubang itu memancarkan daya isap luar biasa yang membuat makhluk-makhluk kuat di sekitarnya mundur ketakutan. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada apa-apa yang muncul dari lubang itu sebelum akhirnya tertutup kembali. Warna darah di langit tetap sama dan suasana hening kembali. Dari kejauhan, sebuah sosok wanita muncul dengan kilatan hijau giok, melesat menembus langit menuju pria berjubah hitam. Dalam sekejap, ia sudah berdiri di depannya. Wanita itu sangat cantik dan rambut hijau muda yang panjang tergerai dan mata berwarna hijau giok. Dengan rambut hijau muda yang panjang tergerai dan mata berwarna hijau giok, gaun hijau panjangnya menonjolkan sosoknya yang ramping, sementara sepasang sayap yang memancarkan cahaya seperti permata tumbuh dari punggungnya, memancarkan energi kehidupan yang mempesona, seolah-olah ia adalah dewi yang hidup. Wajahnya yang cemas menatap pria itu, menanyakan apa yang terjadi. Pria berjubah itu, Ditian, dikenal sebagai binatang buas terkuat di dunia dan penguasa hutan bintang besar Dou. Ia menjelaskan bahwa sesuatu terjadi pada binatang menguntungkan, sang singa emas bermata tiga yang sangat penting bagi keseimbangan hutan tersebut. Energi kehidupan sang singa mengalir dengan cepat dan tak terkendali. Usaha Ditian menggunakan teknik desen untuk membawanya kembali gagal total. Wanita itu terkejut dan khawatir mengetahui betapa vitalnya keberadaan singa emas bermata tiga bagi kekuatan hutan dan makhluk-makhluknya. Semua raja binatang buas di sekeliling mereka bereaksi dengan kemarahan dan ketakutan, mengaum keras ke langit dan bersujud untuk menunjukkan kekuatan mereka. Wanita itu memohon agar Ditian mengirimnya ke sisi singa emas bermata tiga, namun Ditian menolak, mengatakan mereka terlalu jauh dan tidak bisa melacak posisi singa itu tanpa kerjasamanya. Ia juga menduga bahwa penyebab krisis ini adalah campur tangan manusia, sebuah ancaman serius yang memicu kemarahan Ditian, sang raja naga hitam bermata emas. Tiba-tiba, petir berwarna darah turun dari langit, menyelimuti area luas dengan suasana menyeramkan seperti kiamat. Di tengah cakrawala merah itu, terdapat sebuah wilayah kecil yang tidak tersentuh oleh petir. Di sana berdiri Huo Yuhao, dengan air mata mengalir dari matanya. Di hadapannya muncul sosok virtual Wang Qiu'er, dengan senyum hangat yang lembut dan wajah yang hampir transparan. Wang Qiu'er berkata bahwa meski ia telah mati, dirinya kini terintegrasi sepenuhnya dengan Huo Yuhao, memberikan dua kemampuan jiwa yang luar biasa dan memberi Huo Yuhao kekuatan mata takdir yang sejati. Ia meminta Huo Yuhao menjaga dirinya dan kemampuan yang diberikan, serta memperingatkan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di hutan bintang besar Dou setelah kepergiannya. Setelah kata-kata terakhir itu, sosok Wang Qiu'er meledak menjadi cahaya keemasan yang meluas dan kemudian menyisakan sebuah tengkorak emas kecil yang melayang di depan Huo Yuhao. Mata takdir Huo Yuhao terbuka, memancarkan sinar keemasan yang menyatu dengan tengkorak tersebut. Tubuhnya bergetar hebat dan aura menakutkan menyebar dari dirinya. Saat pilar emas turun dari langit dan menghantam kepalanya, Huo Yuhao pingsan, namun transformasi luar biasa mulai terjadi. Rambut hitamnya berubah menjadi warna emas gelap yang aneh, dan mata vertikal besar berwarna emas dengan pupil hitam putih muncul di punggungnya. Sinar warna-warni pelangi menyelimuti tubuhnya satu persatu, membuatnya semakin tampan dan berbeda dari sebelumnya. Lapisan cahaya 7 warna itu membawa Huo Yuhao terangkat ke langit dalam keadaan tidak sadar. Duduk bersila dengan mata vertikalnya berubah menjadi cahaya mengalir yang menyatu dengan mata takdir di dahinya. Di bawah, Nan Sui-Sui dan Nan Qiuqiu menyaksikan semua perubahan ini dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa Huo Yuhao masih sama, tapi jelas sudah berbeda. Dengan mata terbelalak, Nan Qiuqiu bertanya-tanya apakah Huo Yuhao masih manusia dan apa sebenarnya yang tengah terjadi padanya. Semua yang mereka lihat terlalu mengejutkan dan sulit untuk dipercaya, menandai awal dari sebuah peristiwa besar yang akan mengguncang dunia hutan bintang besar Dou dan benua Doulo.
Sobat Spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Solen 2 episode 107. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.